tashihun niyah. Kalau diterjemahkan kurang lebih berarti akhlak dalam membenarkan niat, atau dengan kata lain, bagian daripada adab Islam adalah perhatian seorang hamba, seorang muslim dan muslimah dengan amalan niat. Dengan amalan niat. Dan kita tahu niat itu di hati. Para ulama, bahkan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala sebagai ulama yang bermadhab Syafi'i, beliau mengatakan at-talaffuz bin niyati bid'ah. Melafadzkan niat bukan perkara yang pernah dicontohkan Nabi, masuk kategori bid'ah. Karena memang niat ini amalan. Hanya saja para jamaah, ibu bapak, niat ini bukan bahasa tolaki. Mohon maaf ya sama bapak-bapak yang tolaki. Juga saya bukan juga orang Sunda. Niat itu sebenarnya bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa Arab. Dan jujur saja, sebenci apapun orang Indonesia yang benci sama Arab, banyak keseharian kita dari Arab. Jadi ya cintai saja. Katanya cintai produk-produk Indonesia, tapi juga banyak dari kebiasaan kita, majelis permusyawaratan rakyat, itu Arab semua tuh. Majelis musyawarah rakyat itu bahasa Arab para jemaah. Kullukum ra'in, ra'iyah, rakyat. Dikatakan rakyat adalah karena dirawat, dijaga. Itu definisinya kenapa dikatakan rakyat. Ya, kita tidak akan memperpanjang, tetapi niat itu, karena pembahasan kita masalah niat. Niat itu kata para ulama mahalluha al-qalb, lokasinya hati. Kenapa? Karena niat itu bahasa Arab, dari kata nawayanwi, niatan. Maka sampai kapanpun kita nggak pernah dapatkan dari Nabi nawaitu sauma godin an adai. Siapa yang biasa begitu? Nawaitu sholatal maghrib thalatha rakaat mustaqbilal qiblah lillahi ta'ala. Allah itu Allahu akbar. Oh, itu terlalu dipaksakan. Ini niat. Coba Anda yang pernah belajar bahasa Arab, dan Anda sering motivasi terus jemaahnya kaum muslimin, bahasa Arab ini bahasa kita, termasuk membantu kita mendudukan masalah niat. Bukankah semua amal ibadah ada niatnya? Dan inilah yang dibahas oleh penulis. Kata penulis, karena pembahasan kita tentang bagaimana niat kita bisa dikatakan benar oleh Allah, akhlak orang Islam adalah niatnya benar. Di antaranya, maka beliau angkat dalil utamanya hadis favorit kita, hadis Bukhari Muslim, ya, innamal a'mal binniyat. Innama itu lil hasr, innamal mu'minun ikhwah. Innama itu untuk pembatasan. Innamal musyrikun najas. Hanya saja innama itu, hanya orang beriman yang bersaudara. Jadi kalau ada ikhwah kajian baku bombe, pedokome posodo dan mejo itu, ya, apa namanya, berpunggung-punggungan gitu, artinya berselisih. Ini ada apa ini? Bertemannya karena apa? Niatnya karena apa dulu? Kalau karena dunia, oh nggak lama memang begitu. Karena dunia kan begitu, menjadikan cekcok, ya. Tapi kalau niatnya karena untuk yang satu, bertemannya karena Allah, menikahnya karena Allah, punya anak karena Allah, bekerja karena Allah, baca Quran baca karena Allah, dan seterusnya, beda hadirin. Allah Maha Indah, dan akan terasa indahnya saat kita menjalankan ibadah, memperbaiki niat. Maka niat itu berkaitan dengan apa? Amalan hati. Coba Anda buka di kamus nawa yanwi, sinonimnya, misalkan kamus Lisanul Arabi atau apa. Niat itu definisinya secara bahasa al-qasdu,
Al-qasdu kalau dalam bahasa Indonesia apa? Maksud hati, maksud, qasdun, maksud, ada keinginan. Maka orang ketika punya keinginan sebenarnya dia sudah berniat. Ya. Kira-kira para jamaah, saat kita mengajarkan diri kita dan keluarga kita dan seluruh teman kita dengan gak perlunya melafadzkan niat, apakah orang yang gak melafadzkan niat gak berniat? Dia berniat. Kenapa? Karena dia tahu niat itu amalan hati. Berarti orang itu punya hati. Dia sedang beramal. Dan para hadirin, kajian kita malam ini besar. Bukankah amalan hati itu di dalamnya ada cinta, ada takut, ada harap, ada cemas, ada tawakal, ada pasrah. Bahkan para ulama mengatakan an-niyatu tijaratul ulama. Niat itu adalah tempat perniagaannya para ulama. Maka orang yang muslim mendalami Islamnya di atas ilmu, bukan ikut-ikutan. Ada dua orang sholat, yang satu pakai ilmu sholat yang benar, yang satu hanya ngikut-ngikut saja. Pasti di hadapan Allah akan berbeda. Saat Anda menikah dulu, nikah Anda karena apa niatnya? Itu gadis desa, dia nomor satu, keluarganya ningrat, pejabat, bla bla bla. Sekarang bagaimana? Masih dibanggakan? Tapi kalau niatnya karena Allah saat menikah dulu, saat punya anak, saat begini dan seterusnya, Allah maha indah, akan terus dirasakan indahnya. Maka para jamaah, judul ini judul yang penting. Kenapa? Mari kita lihat, mari kita dengarkan ungkapan para ulama yang dikutip oleh penulis. Pertama, Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, ta'allamun niyyah fa innaha ablagh minal amal. Ini pesan ulama loh. Pelajari niat. Ternyata ada kajian niat gitu kan. Lah Imam Ibnu Katsir mengatakan demikian. Kaji itu niat kita selama ini, hadirin. Niat kita duduk di majelis Raudhatul Jannah ini buat apa? Anak di sini duduk untuk apa? Antum mendengarkan untuk apa? Niatnya untuk siapa? Ini penting. Kata Imam Ibnu Katsir, pelajari niat. Pelajari niat. Karena amalan hati itu disimpulkan dengan niatnya. Walaupun amalan hati itu cinta, berapa banyak cinta kita niatnya bukan karena Allah. Kita takut bensin, lanjutkan sendiri ya. Naik mobil protes, naik ini protes. Apakah protesnya bapak-bapak merubah keadaan? Merubah pahala jelas. Para jamaah, saya ingatkan sekarang, protesnya kita di Facebook, mengeluhnya kita dengan keadaan seperti ini, apakah merubah keadaan? Tidak. Karena kita sudah diajarkan oleh Nabi, yang merubah keadaan bukan keluhan kita. Yang merubah keadaan adalah doa kita. Kita berdoa sama Allah. Masalahnya saat sembako naik, kebutuhan naik, dunia naik, agamanya malah menipis. Agamanya malah berkurang. Ini kan masalah untuk kita saat ini. Merasa sudah punya gelar panjang, pemahaman kayaknya ke depan, tapi ternyata nggak sampai di bulan. Urusan kita masalah dunia saja terkadang sikap kita kayak anak-anak. Padahal subhanallah, andai kita ingat pesannya Imam Al-Hasan Al-Basri, madza sirru juhdika fid dunya,
Kata Imam Al-Hasan Al-Basri ketika ditanya murid-muridnya, bagaimanakah rahasia engkau sederhana hidup di dunia? Di antaranya apa? Beliau katakan, alimtu anna rizqi la ya'kuluhu ghairi fatma'anna qalbi. Saat saya mengetahui, ini mengetahui berarti butuh ilmu tuh. Saat saya memahami, saat saya mendalami, saat saya mengetahui bahwa rezeki saya tidak mungkin diambil Bapak Menteri, rezeki saya tidak mungkin diambil oleh para pejabat, rezeki saya tidak mungkin diambil oleh tetangga saya yang paling cerdas masalah sarjana ekonominya. Apa kata Imam Al-Hasan Al-Basri? Seandainya, saat saya tahu rezeki saya tidak akan tertukar dari Allah, saya hidupnya tenang. Masalahnya, mohon maaf, masalahnya kita ini apa? Sudah tahu kita diatur rezekinya sama Allah, tapi rakus. Maka Allah mengatakan sama Nabi, wala saufa yu'tika rabbuka. Apa kata setelahnya para jamaah? Juz amma ini. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Itu yang kita cari saat ini di hati kita. Allah mengatakan sama Nabi kita, wala saufa yu'tika rabbuk. Rabbmu Allah, Rabb. Allah mengatakan Rabb untuk mengingatkan diri kita tentang Allah, rububiyahnya kita di hadapan Allah, rububiyahnya Allah kepada kita. Bagaimana kita menyadari Allah sebagai Rabb? Allah mengatakan, wala saufa yu'tika rabbuka. Allah pastikan akan senantiasa memberikan kepada engkau, Allah sebagai Rabb kalian, yang maha memberi rezeki, yang menguasai, yang maha mengatur, dan maha segala-galanya, akan senantiasa memberi kalian. Tujuannya apa kalau kita diberi sama Allah? Fatardo. Kita dituntut untuk ridho. Makanya zikir sore tadi jangan hanya dibaca, hadirin Bapak Ibu. Ini masa-masa kita, ini masa-masa yang kalau kita nggak pintar menghadapi kondisi dunia, sayang. Sudah dunianya susah, dapat dosa lagi. Artinya sudah miskin masuk neraka, naudzubillah gitu. Bukan berarti mendingan kalau itu kaya maksiat, bukan. Artinya sudah susah, mengeluh, protes, berbuat kemaksiatan, gak jelas arahnya. Mendingan kita kembali kepada bimbingan Al-Quran hadis. Bagaimana menyikapi dunia? Kita sudah ingat juga, hadirin. Ya, subhanallah. Man asbaha minkum aminan fi sirbi mu'afa fi jasadi lahu qut yaumin faqanama huizad dunya bihadafiriha. Kata Nabi, kalau kita bangun pagi ada 3 poin. Badannya aman, alhamdulillah. Tangan saya masih ada, hidung saya masih mancung, bibir saya masih berbunyi lidahnya, alhamdulillah. Telinga saya masih mendengar. Siapa yang pagi hari badannya sehat, ya, aminan fisirbih, keluarganya nyaman, mu'afa fi jasadih, badannya sehat, lahukut yaumi, di hari itu dia punya bekal makan hari itu, besoknya kulkas kosong. Hanya untuk hari itu saja. Ini Nabi bilang, faka'anna mahuizad dunya bihadafiriha, seakan-akan dia diberikan kesempatan menguasai dunia dan seisinya. Karena memang intinya itu. Kita bisa sehat, artinya bisa rajin sholat berjamaah, dengar kajian, ibadah, cari nafkah, keluarga nyaman. Coba antum kaya raya tapi istrinya ya, naudzubillah, anaknya bandel, kemudian gak punya makanan. Antum punya makanan banyak tapi antum badannya gak bagus, gak nyaman. Apa manfaatnya? Pulang pergi ke Singapura cuci darah, ya, bahkan di pesawat banyak tuh orang kaya kalah sama orang miskin di sampingnya duduknya. Sama-sama duduk, kata orang kaya, saya memang kaya raya, tapi saya nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, nggak boleh makan, kata dokter. Kata orang miskin, masya Allah, saya paling kaya kalau begitu, karena saya boleh makan segala-galanya. Artinya itulah kekayaan dunia. Maka kalau kita tahu hakikat dunia seperti itu, kemudian kita nggak memperbaiki niat, waduh,
rugi para jamaah. Kembali juga kami ingatkan, bukankah 3 kelompok orang yang diseret pertama kali ke neraka itu ahli ibadah? Ahli ibadah secara lahirnya loh, tapi niatnya bukan untuk Allah. Ahli Quran. Nasihat ini kepada semua kita yang menghafal Al-Quran, bukan untuk menciutkan hafalan. Ahli Quran, ahli sedekah, orang-orang kaya itu yang rajin sedekah, ataupun orang yang rajin sedekah secara umum. Ahli berjihad, badannya mentekol, ya, kuat untuk berperang, katanya semuanya mengatakan lillah, 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 di jalan Allah, di jalan Allah, di jalan Allah. Tapi Allah mengatakan di hari kiamat, kadzabta, kadzabta, kadzabta. Engkau bohong, engkau bohong, engkau bohong. Siapa yang tahu amalan hati? Sampai saya dan Anda sebagai pemilik hatinya kita, kadang kita nggak tahu amalan niat kita karena Allah atau bukan. Hanya Allah yang tahu amalan niat. Itu buktinya 3 kelompok orang yang merasa sudah ikhlas. Dia hidupnya lama itu hafalan Quran. Para jamaah coba tanya yang program tahfidz di RJ di sini, berapa lama hatam Quran? Mungkin ya minimal 1 tahun, setengah tahun. Itu perjuangan itu. Belum murojaahnya, mengulang hafalan. Jangan dikira itu jadi imam itu mudah, ikhwan. Kalau imam hanya modal juz amma mungkin mudah. Ya, tapi kalau juz 30 atau 30 juz lain lagi masalahnya. Perjuangan. Maka Imam Ibnu Katsir kalimatnya singkat. Termasuk kepada bapak-bapak yang punya anak hafalan Quran, ingatkan niatnya, nak, menghafal Quran bukan karena takut dipukul sama guru, disanksi sama guru, jangan. Kasih motivasi yang lebih tinggi dari itu. Nak, Allah cinta dengan hafalan Quran. Hafalan Quran dan menghafal surat-surat Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau akan mendapatkan bonus besar, pahala besar dengan hafalan Quran. Ta'allamun niyah. Perbaiki niat, pelajari niat. Fa innaha ablagh minal amal. Karena niat itu lebih besar daripada amal lahir. Makanya Imam Abdullah ibn Mubarak mengatakan, innal amala, ya, innan niyah, sesungguhnya niat akan menjadi sebab membesarkan amalan, dan dengan niat juga akan menjadikan sebab mengecilkan amalan. Karena niat, ya, itu kata beliau. Maka kepada para jamaah, kalau nanti sholat isya, Anda tahu sholat isya itu adalah sholat wajib, hadirkan niat yang besar. Jangan hanya sebatas lewat takbir itu. Jangan hanya sebatas mengerjakan begitu saja, sayang. Kemudian penulis juga mengutip perkataan sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, innama yuhfadur rajul ala qadari niyatihi. Sesungguhnya dijaganya seorang laki-laki tergantung kadar niatnya. Tadi di awal Anda sampaikan innamal mu'minuna ikhwah, innamal a'malu binniyat, innamal musyrikuna najas. Itu innama pembatasan. Hanya saja setiap amalan ada niatnya. Saya bertanya, bapak-bapak tadi mau duduk kajian niatnya apa? Nawaitu apa ya, Ustaz? Coba, Anda niatnya bagaimana? Kalau dilafadzkan, kemudian menyodorkan air mineral, nawaitu lagi. Ya, mau mencatat, itu kan pahala tuh. Nawaitu apa ya? Bahasa Arabnya menulis. Habis amalan kalau begitu, bingung. Termasuk menyelamatkan nenek-nenek yang nyebrang hampir ketabrak. Coba niat dulu, keburu ketabrak. Nawaitu, nenek sebentar ya. Bingung Pak, kalau niat harus dilafadzkan. Tapi karena Islam itu indah, maja'ala alaikum fiddin min haraj. Allah tidak pernah menjadikan sulit untuk agama kalian. Maka ketika niat itu cukup amalan hati saja, menyelamatkan orang cukup bismillah. Ya, amankan orang tersebut.
Anak kecil mau kecemplung sumur, niat dulu coba, niat menyelamatkan anak kecil mau kecemplung sumur lillahi ta'ala mustaqbilal qiblah atau bagaimana? Nggak ada itu redaksinya, langsung saja bismillah. Di sini yang diingatkan oleh penulis juga hadirin, niat itu kata Imam Ahmad sepertiga agama. Coba Anda kaji hadis Arba'in Nawawi, salah satunya itu. Imam Ahmad mengatakan niat itu sepertiga agama, karena agama itu bermuara dengan 3 dalil atau 3 perkara pembahasan utama. Pertama, hadis innamal a'mal binniyat. Hanya saja semua amalan tergantung niatnya. Ya. Hanya saja semua amalan tergantung niatnya. Ini sepertiga pertama. Kenapa sepertiga pertama, Ustaz? Karena itu berkaitan amalan hati, mengambil posisi sepertiga dari seluruh ajaran Islam. Yang kedua, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang berbuat amalan baru dalam urusan agama, maka amalan itu tertolak. Ini berkaitan amalan lahir, itu sepertiga kedua. Jadi amalan lahir sepertiga kedua, amalan batin sepertiga pertama, amalan sepertiga ketiganya adalah al halal bayyin wal haram bayyin. Hukum halal haram itu sepertiga terakhir. Sehingga ketika kita menjaga amalan hati, menjaga amalan lahir, direm, diatur dengan hukum halal haram. Ini boleh, ini nggak boleh. Maka para jamaah kan nggak kebayang ayat Allah yang pernah bikin nangis Umar bin Khattab kemudian menimpa seseorang di antara kita, naudzubillah, ketika beliau melantunkan amilatun nasibah. Ada orang di dunia amilah, dia aktivis, dia relawan, dia pokoknya menolong ini, menolong itu, membantu ini, pokoknya jiwa kemanusiaannya tinggi, nilai kebaikannya masya Allah. Amilah nasibah, letih, capek di dunianya. Jujur Pak, Anda tiap hari, apalagi anaknya banyak, semuanya anak kelas SD ada, TK ada, SMP ada, Anda antar jemput sekolah anak Anda, capek nggak? Capek. Kalau nggak diniatkan karena Allah, rugi hadirin. Anda bekerja tiap hari, logikanya, apalagi gajinya nggak sampai UMR, itu ngeluhnya masya Allah. Keringat kita mungkin dengan istilah bahasa Indonesia sudah banting tulang, tulangnya dibanting, dagingnya pun banting daging misalnya, akhirnya jadi banting setir, ya. Kalau kita tidak perbaiki niat, pasti kita akan sia-sia. Ada orang, kata beliau dalam Al-Quran itu, amilah nasibah. Orangnya bekerja, nasibah, capek. Di dunia capek, tasla naron hamiyah. Tapi di akhirat, naudzubillah, dia mesti dibakar dalam api neraka. Gara-gara apanya? Salah satunya masalah niat. Bahkan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam juga mengingatkan kepada kita dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, hadisun hasan. Nabi bersabda, innama yub'atsun nasu ala niyatihim. Manusia hanya saja akan dibangkitkan di hari kiamat tergantung niatnya. Tergantung niatnya. Kemudian ada seorang ulama bernama Zaid Asy-Syami rahimahullah taala, beliau mengatakan, inni la uhib an takuna li niyyah fi kulli syai' hatta fi ta'am wa syarab. Sungguh benar-benar saya ingin, saya suka kalau dalam segala hal itu saya hadirkan niat, maksudnya niat karena Allah, sampai dalam perkara makan minum. Subhanallah hadirin. Anda kasih contoh ya, antum juga ada minuman. Bismillah.
kita kalau bismillah minum, kemudian setelah itu kita katakan alhamdulillah, alhamdulillahilladzi at'amani hada warzaqni min ghairi haulin minni wala quwwah. Apa kata Nabi? Diampuni dosanya. Setelah kajian antum sama istri makan bareng, apalagi suap-suapan, subhanallah pahalanya berlipat di situ. Yang nggak punya istri ya berdoa setelah sholat, ya berusaha. Nah, Anda minum, bahkan sekata Nabi, kalau ada seorang suami memberikan makanan ke mulut istrinya, ibtigha wajhillah, niatnya mencari wajah Allah, mencari ridha Allah, ikhlas, niatnya ikhlas. Ini mumpung bulan baru nih, tanggal baru, gajian kan. Anda ketika ngasih uang sama istri, jangan jadikan hanya sebatas rutinitas bulanan. Itu jadinya adat. Maka di sini penulis ingatkan, para ulama memandang niat dari dua sisi. Walaupun ini yang sisi pertama bercabang, jadi seakan tiga sisi. Pertama, seseorang ketika berniat, untuk apa sih dia berniat? Untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Anda sholat 2 rakaat, untuk sholat apa itu? Hadirkan niat di situ. Oh, saya ini sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Oh, saya kira sholat subuh. Kadang kita tahu sholat subuh wajib, tahiyatul masjid sunnah. Berarti dengan adanya niat membedakan satu ibadah dengan ibadah lain. Anda saum, niatnya apa? Untuk qadha. Oh, saya kira saum Senin Kamis. Berarti beda pahalanya. Karena ini pahala sunnah, ini pahala wajib. Gara-gara apa? Niatnya. Ini poin manfaat niat yang pertama. Yang kedua, dengan niat untuk membedakan mana kebiasaan, mana ibadah, dan yang dicatat sebagai bernilai pahala kalau kita hadirkan niat karena Allah ibadah. Berapa banyak kita memakai baju gak ada niat ibadah? Berapa banyak kita makan minum, kita tidur itu Masya Allah, jadwal tidur kita dalam satu hari, mohon maaf ya, ada yang dengar khutbah Jumat jadwal tidurnya datang, saat kajian jadwal tidurnya datang, tapi nonton bola melotot. Subhanallah, sindiran tingkat tinggi ya. Tapi disitulah maksud saya adalah, kalau tidur saja, kata Abdullah ibn Umar ibn Mas'ud mengatakan, inni ahtasibu ada qaumati kama ahtasibu ada naumati. Saya cari pahala dengan tidur saya. Ngoroknya orang Islam itu bercatat pahala, sebagaimana saya cari pahala dengan bangun tidur. Subhanallah, 24 jam orang Islam itu berpotensi dapat pahala. Tapi sayang, 1000 sayang, ketika kita tidak menghadirkan niat karena Allah, lewat saja begitu. Makan lewat, apalagi makannya nggak pakai bismillah, setan bilang ada di tempat makan saya. Masuk rumah nggak baca bismillah, setan bilang ada tempat tinggal saya. Berapa banyak kita keluar masuk rumah nggak baca bismillah? Berarti setan sudah tahu tuh ilmunya. Kita digoda agar melupakan ilmu ini. Ya, berhubungan intim saja baca bismillah. Dan Nabi jamin tuh kepada bapak suami istri, siapa yang membaca bismillah kemudian berdoa sebelum berhubungan intim, apa jaminannya? Dijaga itu keturunan. Jadi kalau bandel-bandel dikit ya evaluasi diri, jangan-jangan dulu ada apa sama kita ketika suami istri. Nah, ini perkara sederhana tapi dilewatkan. Yang kedua seperti itu, untuk membedakan adat dengan ibadah. Yang ketiga yang sering dilupakan, kata penulis sih, banyak orang katanya fokus dengan 2 poin di atas. Yang ketiga, adanya niat untuk membedakan maksud amalan. Saya niat ini karena caper di hadapan CCTV, di hadapan Bapak Direktur, di hadapan calon mertua. Itu kan sudah masuk ranah ria.
Dan betapa banyak di antara kita, kata Imam Al-Utsaimin, ana baca dalam kitab Al-Qaul Mufid Syarah Kitab Tauhid, berapa banyak orang saat ini di zaman beliau masih hidup yang bekerja di kantor niatnya bukan untuk Allah. Banyak di antara kita bekerja di kantor hanya untuk cari gaji. Menjadikan sebab sebagai tujuan itu masalah dalam tauhid. Mencari sebab rezeki dengan kerja di kantor itu kan hanya sebab, perantara. Tetap kita harus punya keyakinan tujuan kita berangkat ke kantor itu ibadah. Saat kita memahami ke kantor itu ibadah, kok di kantor malah apa? Ikhtilat, bercampur sama ikhwan akhwat. Subhanallah, mendengar kata ikhwan akhwat yang saya ucapkan, saya langsung buka halaman terakhir dari penulis, tanbihun muhim, kata beliau, peringatan penting dalam masalah niat. Berapa banyak, kata beliau, orang-orang yang nggak ngerti masalah niat ini beralasan begini, memandang wanita bukan mahram. Ya, ketika dikatakan, kata beliau, ini ana mengutip, cuma ana terjemahkan. Kalau orang ini yang memandang wanita bukan mahram, siapa wanita bukan mahram? Wanita sekantor yang bukan mahramnya itu nggak layak dipandang. Kenapa? Walaupun secara bahasa Arab wanita itu bahasa Arabnya apa, Pak? Mar'atun, tempat untuk dilihat, tempat mata. Maka istilah orang Indonesia cuci mata. Pak mau kemana? Mau ke laut? Mau ngapain? Cuci mata. Seakan-akan di WC rumah nggak ada air untuk cuci matanya. Beda, Pak. Di sana cuci matanya beda. Gitu kan? Karena memang wanita adalah mar'ah. Mar'ah artinya tempat untuk mata kita. Gitu. Itu fitrahnya memang. Jadi kalau ada laki-laki matanya lihat perempuan nggak connect, negatif positif, dipermasalahkan ke laki-lakiannya. Karena memang fitrahnya begitu. Tapi Allah perintahkan kita untuk menundukkan pandangan. Di sini kata penulis, ada orang melihat akhwat, Ustadz, tapi kan dia bercadar. Iya, masalahnya mata antum nggak bercadar. Ikhwan, mata antum nggak bercadar. Itu akhwat sudah berjuang menutupi wajahnya agar tidak dilihat ikhwahnya. Kapan lagi Ustadz? Ini pandangan pertama Ustadz, belum berkedip. Salah pakai dalil, dalilnya benar. Pandangan pertama dari Allah benar dalilnya, penerapannya nggak begitu, hadirin. Belum berkedip Ustaz, belum, apalagi ada lakban. Subhanallah. Ikhwan, ini nasihat dari penulis. Kalau ada orang suka matanya jelalatan, kemudian dikatakan sama orang ini, ya akhi hada haram, akhi ini haram ini. Dengarkan baik-baik. Jangan sampai ini jawabannya yang mata jelalatan ini mewakili kita. Kata orang ini, inilah anduru ilaihinna bisyahwat. Ustaz, ana melihat akhwat ini nggak pakai syahwat. Iman ana lagi kuat, baru pulang kajian. Ya, ana memandangnya nggak pakai syahwat. Walakinni ata'ammal fi khalqillah wal a'mal binniyat. Tapi saya ketika memandang akhwat ini Ustaz, sedang merenungkan, mentadaburi salah satu makhluk Allah yang sangat indah. Saya sedang mengingat Allah lewat melihat akhwat. Ada nggak yang seperti itu? Mungkin. Dan kata orang ini, bukankah ada hadis Nabi mengatakan sesungguhnya amalan tergantung niatnya? Niat ana seperti itu, Ji Ustaz. Ustaz nggak tahu sih hati ana. Ustaz suudon sama anak. Kata penulis begitu. Ada yang begitu? Ada. Ya. Yang kedua, ada orang-orang, ini laki-laki lagi yang diangkat. Ya, biasa merasa enteng berjabat tangan dengan akhwat. Dikatakan, ya akhi, Nabi sudah melarang antum tentang hal ini. Orang ini mengatakan, sesungguhnya niat ana nggak ada niat maksud buruk. Berjabat tangan bentuk bukti ana memperkuat ukhuwah Islamiyah. Kemudian juga ana niyati salimah, niat saya baik. Ikhwan, semua ungkapan-ungkapan ini menurut penulis ini menunjukkan orang itu tidak memahami.
konsep menerapkan hadis tentang niat. Kalau betul antum niatnya karena Allah, dengan hadis tadi diterapkan dalam keseharian, maka juga kuatkan hadis tadi penerapannya dengan ayat Allah yang lain. Kata Allah, tundukkan pandangan kalian, kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum. Kemudian juga terapkan, katakanlah kepada orang beriman, tundukkan pandangan, jaga kemaluan, gabungkan dengan niat itu. Jangan baku comot dalil sesuai kebutuhan. Yang dalil yang nggak cocok bagi antum tinggalkan, pura-pura lupa. Demikian juga berjabat tangan, Nabi katakan lebih baik tangan saya ditusuk dengan besi panas daripada harus berjabat tangan dengan orang yang bukan mahram. Sampai Nabi katakan, inilah usafihun nisa. Saya, kata Nabi, sepanjang hidup tidak pernah berjabat tangan, tidak pernah berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahram. 63 tahun. Kita baru 30 tahun sudah berapa ratus tangan akhwat kita jabat. Apalagi lebaran dengan alasan mohon maaf lahir batin. Itu kalau tidak nempel tangannya nggak dimaafkan. Subhanallah. Ini konsep hawa nafsu. Disitulah niat harus diluruskan. Para jamaah, karena waktu kita terbatas, satu poin terakhir sebagai kisah yang diangkat dari kitab ini, walaupun banyak kisah, ada satu kisah Nafi ibn Habib rahimahullah ta'ala diajak untuk sholat jenazah, ngurus jenazah sampai di kuburan, mengurus jenazah. Mari kita urus jenazah. Nafi ibn Habib mengatakan, kama anta hatta anwi. Kama anta artinya, sebentar, diam dulu. Kama anwi, saya ingin hadirkan dulu niat. Maksudnya saya ingin mengurus jenazah itu bukan hanya begitu saja lewat, apalagi memandikan, mengkafani, menyolatkan, mengusungnya, kemudian menguburkannya. Itu perjalanan lama itu. Kalau tidak dicari niat karena Allah, sayang. Kata beliau, Nafi ibn Habib mengatakan, sebentar, mikir dulu tuh, jangan-jangan saya hanya ngikut-ngikut saja gitu kan, bukan karena Allah, karena ikut-ikutan saja. Beliau diam sebentar, fafakkara hunaiha au haniha, hunaiha, berpikir sejenak, kemudian beliau katakan, imdi, mari kita jalan, urus jenazah. Di sini pentingnya menghadirkan niat untuk amalan. Antum pulang, mau ketemu anak, ketemu istri, ketemu mertua, hadirkan niat sebanyak-banyaknya. Karena umur kita hanya 60-an. Kesempatan kita banyak dalam bab niat. Satu amalan, ribuan pahala kita dapatkan insya Allah. Ini mungkin yang dapat kami bahas. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahu ta'ala alam. Baik, warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan kepada Ustaz dan berikutnya kita kembali dengan sesi kita jawab, dan kita persilakan jemaah yang bertanya langsung. Dan banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Wafikum warahmatullah. Tema kita kali ini yaitu niat. Jadi niat itu macam-macam. Karena niat kan dinamakan biasa ada yang akan biasanya, dan niat sama kami bukan sebagai penyakit, tapi bukan sebagai penyakit, tapi disamakan sebagai obat. Nah, ini fokus ini yang saya sampaikan menyangkut niat bersama sholat. Nah, terserah saja Ustaz, ini biasanya karena Ustaz bilang lafal untuk sholat biasanya itu kan kita baca salis, jadi ini kadang-kadang saya juga biasa sampaikan begitu secara, apalagi kalau di musik-musik lain itu Pak, samping isinya kita di samping niatnya ada yang sebelah. Nah, pertanyaannya Pak, apakah ini menjadi bid'ah orang-orang yang membaca daripada niat ini, sedangkan ini seperti saya ini karena sesudah dengan Ustaz mungkin saya kan, tapi orang yang belum pernah dengar bahwa ini dianggap bid'ah karena
dan ini berniat kesunyiannya karena kedua kita biasa berwudu, harus kita berwudu kan niat untuk membersihkan diri. Nah di situ biasa kita niat kalian untuk supaya bisa sebenarnya misalnya bisa. Nah kita salah tidak sempat lagi kita lihat bahwa supaya apakah ini sah atau bisa, karena kita tidak lihat lagi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, berkaitan dengan niat, saya coba jawab ya. Seperti yang kami sebutkan tadi bahwa niat itu ibadah, termasuk dimasukkan akhlak di kesempatan kali ini. Dan kedua, kalau betul niat itu ibadah, hadirin, kalau betul niat itu ibadah, pastinya Nabi menjelaskan, mencontohkan caranya. Jadi karena niat itu ibadah, kita akui niat itu ibadah, karena dia amalan hati dan kita punya hati, dan kita ingin hati kita beribadah, dan kita tahu bagaimana hati di hadapan Allah. Hati kita di hadapan Allah apa? Hati di hadapan Allah, hati kita itu rajanya tubuh, ya. Maka ketika niat itu lokasinya di hati, harus untuk raja di raja tujuannya, dan pasti Nabi tidak meninggalkan hal itu. Maka ketika tadi Bapak katakan saya biasa mengatakan usolli salatal isya arba'a rakaat mustaqbilal qiblah lillahi ta'ala Allahu akbar misalkan begitu, kita katakan Pak, kalau betul itu lafaz niat, melafadzkan niat seperti itu, ada contohnya dari Nabi, saya minta hadisnya riwayat siapa. Karena Nabi sholat, hadirin, bukan hanya setahun 2 tahun. Setelah kejadian Isra Mi'raj, beberapa tahun di kota Makkah, kemudian di Madinah 10 tahun, belum ketika peperangan Nabi juga ada sholat khaufnya, belum sholat-sholat sudahnya. Semua sholat yang Nabi kerjakan tidak ada kalimat redaksi nawaitu an usolli sholat kada wa kada wa kada, tidak ada. Kenapa? Karena memang ucapan nawaitu atau usolli an kada dan seterusnya tadi itu bersumber dari ijtihad sebagian kecil para ulama. Ijtihad bagi para ulama, kalau salah bagi mereka dapat nilai 1, kalau benar dapat nilai 2, ya. Tapi karena dalam hal ini tidak ada rujukan dari Nabi, maka pendapat ini dikatakan lemah. Para ulama katakan, yang saya pahami, melafadzkan niat masuk kategori perkara baru, dalam tanda kurung perkara baru itulah bid'ah. Karena kalau dikatakan niat itu adalah dilafadzkan, saya menuntut bapak-bapak untuk melafadzkan niat dalam seluruh pekerjaan sebagai bentuk keadilan bagi seluruh amalan ibadah. Contoh tadi, saya mau geser ini biar bernilai pahala. Apa niatnya Pak? Menggeser bunga plastik. Kemudian banyak amalan kita yang kalau dilafadzkan niat akan memberatkan kita, akhirnya nggak jadi beramal. Nggak tahu niatnya sih Ustaz, saya mau sholat malam tapi nggak tahu niatnya. Itu alasan antum nggak sholat malam? Iya Ustaz, itu jadi alasan buat saya nggak sholat malam, karena saya nggak tahu niatnya. Antum kenapa nggak sholat tahiyatul masjid? Nggak tahu niatnya. Antum kenapa nggak saum ini? Nggak tahu niatnya. Subhanallah, memperberat diri. Nabi mengatakan dalam hadis, halakal mutanatti'un, celaka, hancur amalan orang yang berlebih-lebihan. Apa maksudnya berlebih-lebihan? Nabi tidak pernah mencontohkan lafaz niat, tapi kita paksakan untuk melafadzkan niat. Akhirnya kata Imam Ahmad, Islam itu seperti ini, jernih, 1 gelas, 1 botol full. Kalau Anda tambahkan
ajaran baru yang tidak dicontohkan Nabi, otomatis akan keluar ajaran Nabi, akan hilang ajaran Nabi gara-gara Anda tambahkan ajaran baru. Itu konsepnya. Berarti kita suudon kepada Nabi, wahai Muhammad SAW, mohon maaf tabena, saya tambahkan lafaz niat karena engkau gak pernah ngajar. Seakan-akan Anda lebih berilmu dari Nabi, berarti Anda suudon kepada Nabi. Maka sebaiknya Pak dipahami dan dipelajari lagi masalah niat, bahwa niat itu adalah keinginan hati. Ketika kita sudah ada keinginan, itu sudah menghadirkan niat. Tidak perlu dilafadzkan saya ingin ini, saya ingin itu, tidak perlu. Bahkan kenapa para ulama mengatakan niat itu adalah perniagaan bisnisnya ulama? Karena semakin orang dekat dengan Allah, kenal dengan agama, semakin berusaha menyembunyikan amalan. Cukup Allah yang tahu. Maka kalau kita dikit-dikit melafadzkan, apalagi diposting lafadznya, insya Allah saya berniat akan umroh bla bla bla, sampai posting di bandara, posting di Jeddah, posting di depan Ka'bah, wala ilaha, habis pahala antum. Tapi coba kalau kita hadirkan niat di hati saja, orang kira antum lagi ngigau, lagi melamun, padahal antum sedang dekat dengan Allah dan orang gak nyadar. Itu pentingnya niat yang benar, memposisikan, menempatkan kembali ke posisi yang benar. Niat itu di hati seperti itu, maka orang mungkin biarkan orang suudon sama kita, tapi Allah tahu kita sedang beribadah dalam kesunyian kita, kesendirian kita, kesenyapan kita. Mungkin ini Pak jawaban pertama dari Anda, semoga dipahami dan bermanfaat. Yang kedua, sepertinya sama, berkaitan dengan niat dalam berwudu pun sama Pak ya. Yang ditanyakan apanya Pak, mohon maaf, sama atau tidak? Masalah berwudu kan biasa habis berwudu kita berniat salah bisa. Setelah kita salah bisa, kita tidak berniat lagi apa yang bisa. Taib. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Memang Imam Ahmad bin Hanbal berbeda pendapat dengan gurunya Imam Asy-Syafi'i, menempatkan niat itu apakah syarat sah sholat atau rukun sholat, atau syarat sah ibadah atau rukun ibadah. Karena kalau dikatakan syarat sah ibadah, itu kata Imam Ahmad, konsekuensinya apa? Ketika kita sebelum beraktivitas kita hadirkan. Itu versinya Imam Ahmad, muridnya Imam Syafi'i rahimahumullah ta'ala. Tapi Imam Syafi'i berpendapat lain. Rukun ibadah adalah niat, dan rukun ibadah ada di mana? Dalam gerakan ibadah, di dalamnya. Makanya Anda perhatikan dalam madhab Imam Syafi'i, teman-teman kita yang bermadhab Syafi'i, katanya kalau takbiratul ihram minimalnya khusyuk itu pas takbiratul ihram. Allah, hadirkan niat di situ, hadirkan niat itu, karena itu awal sholat. Ya. Adapun Imam Ahmad ketika mendengar adzan, oh adzan apa ini? Adzan isya, oh adzan maghrib, itu sudah otomatis tuh. Mau ngapain tuh? Cari peci, mau sholat, sudah otomatis tuh menghadirkan niat di situ. Kenapa antum tiba-tiba dengar adzan langsung cari air? Kenapa tidak cari gorengan, cari pongas, cari minuman, cari makanan? Kenapa tidak cari makan malam misal, malah cari air? Ya karena dengar adzan, berarti antum niat untuk sholat. Itu otomatis seperti itu. Itu versi Imam Ahmad. Amalan hadir niat itu kapan? Sebelum amalan dikerjakan. Ya. Maka termasuk antum nyalakan keran, baca bismillah, itu sudah otomatis untuk apa? Berwudu. Enggak usah ada lagi melamun ini ngigau, enggak mungkin. Ya, seperti itu Pak. Adapun Imam Ahmad, Imam Syafi'i, beliau berpendapat niat itu masuk di dalam gerakan sholat, gitu ya. Itu perbedaan pendapat, tetapi intinya dua-duanya sepakat niat itu ada dan tidak dilafadzkan. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih Ustaz, kita bergerak pada yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Mungkin langsung saja ke pertanyaan.
pertanyaan saya Ustaz, apakah niat kita salah apabila kita melaksanakan suatu ibadah karena kita mengetahui manfaatnya? Contoh misalnya sholat tahajud, di situ kita tahu manfaatnya untuk misalnya meningkatkan kecerdasan misalnya. Apakah niat ibadah kita rusak ke situ Ustaz? Terima kasih. Bismillah wassalatu wassalam ala Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Para hadirin, antum mau suudon sama Allah atau suudon atau husnudon? Ikhwan, dalam agama kita definisi takwa apa? Definisi tersingkat dan paling umum dikenal ustadz ataupun para jamaah kaum muslimin. Takwa adalah menjalankan perintah, menjauhi larangan Allah dan Rasul. Itu konsep takwa. Menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasul, menjauhi larangan Allah dan Rasul. Itu takwa. Dalam hal perintah, kenapa sih Allah suruh saya sholat? Kenapa sih Allah suruh saya menikah? Kenapa sih saya? Dan seterusnya. Banyak perintah-perintah Allah dan Rasul. Ya. Kata para ulama, perintah isinya dua. Kalau tidak berisi 100% kebaikan, maka minimalnya dominannya adalah kebaikan. Itu perintah konsepnya. Bapak sholat malam tadi itu ada perintahnya walaupun hukumnya sunnah. Sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, kata Allah. Dan dari sebagian malam bertahajudlah, itu perintah tuh, fatahajjad fil amr. Bertahajudlah kalian sebagai bentuk nafilah, sunnah untuk kalian. Ya, ketika kita diperintah oleh Allah, munculkan positive thinking. Gak mungkin Allah perintah mendatangkan keburukan yang dominan, tapi maksimalnya adalah totalitas kebaikan, full kebaikan, atau didominasi oleh kebaikan. Itu konsep perintah. Adapun larangan sebaliknya, keburukan totalitas atau keburukannya lebih besar daripada kebaikannya, maka dilarang. Itu konsepnya. Selanjutnya, kalau bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat, Anda mau sholat tahajud, niatnya untuk sehat, tiba-tiba setelah sholat malah tambah sakit, gimana tuh rasanya bapak? Mau nyesal tidak? Menyesal. Sampai tersebar hadis di bulan Ramadan, hadisnya palsu. Sumu tasihu, saumlah agar sehat. Ustaz, saya saum malah mahnya kambuh. Menyesal tuh saum. Iya, salah bapak juga pakai dalil palsu. Ya. Nah, naumus shaim ibadah. Tidurnya orang saum ibadah. Subhanallah, Ramadan. Bangun tidur, tidur lagi. Baru sholat, tidur lagi. Sementara sholat menguap, pembukaan tidur. Setelah salam, nguap, ngantuk, tidur. Dengar adzan, bangun, saat tenang. Yang penting sholat lima waktu dijaga. Maghrib saat intinya berbuka. Subhanallah. Ikhwan, Fudail ibn Iyad, mantan ahli maksiat, bertaubat jadi ulama. Beliau mendefinisikan, ya, syarat diterima ibadah itu kan ikhlas dan mutabaah. Apa itu ikhlas? Al-ikhlas, kata beliau, an yakuna lillah. Ini niat tadi. Tolong kalau bisa belajar ibadah itu karena Allah. Jadi bapak, kalau bapak mau sholat malam, saran ana, karena syarat diterima ibadah itu adalah ikhlas. Ikhlas itu apa? Untuk Allah, bukan untuk sehat. Adapun setelah sholat, kita bertawasul kepada Allah, berdoa, ya Allah berikan kesehatan dengan sebab sholat tadi. Itu dibolehkan. Tapi kalau menjadikan ibadah-ibadah ini untuk tendensi dunia, untuk mencari pahala, balasan-balasan dunia saja, hati-hati, salah niat. Tujuan kita sholat, kata Allah, wa aqimis sholata lidzikri.
Tegakkan sholat untuk mengingat Allah. Ya Allah, apakah dengan sholat saya akan miskin, saya akan kaya? Urusan Allah. Yang penting antum kerjakan dulu sholat, dijamin Allah akan berikan apa yang antum harapkan. Jadikan ibadah antum sebab saja, bukan tujuan. Sebab mencapai apa yang antum inginkan, tetapi tujuan pertama antum ibadah, kita ibadah, tujuan kita kajian untuk Allah. Tujuan kita sholat untuk Allah. Tujuan, nah semuanya harus seperti itu. Itu namanya ikhlas. Ya. Adapun tadi ada sebab-sebab tadi, itu hanya bonus, bukan tujuan. Tolong dipahami. Itu hanya bonus, bukan tujuan. Dan terkadang bonus Allah berikan, terkadang tidak. Wallahu ta'ala alam. Dari para wakil Ustaz, kita berusaha di mau berikutnya ya Bapak. Dan sudah tidak ada lagi yang bisa mewakilkan kepada Ustaz Buar Lofik setelah menjawab pertanyaan yang telah disampaikan malam ini. Semoga apa yang disampaikan oleh guru kita menjadi sebuah kami yang merupakan oleh kita semua dan bisa kita amalkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Dan kita akhiri menjadi kita malam ini yang berasal dari kata menjadi Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.